Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya. Di semester 2 kali ini untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia akan bertemu dengan Ibu. Perkenalkan, nama Ibu adalah Ibu Esa Cipta Miranti. Nah, Ibu di semester 2 ini mengajar Bahasa Indonesia untuk kelas 7A dengan 7K. Oke, sebelum kita mulai belajar, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya, menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Ya, sekarang persiapkan alat tulis kalian, buku cetak, LKS, buku tulisnya juga. Catat hal-hal penting yang akan Ibu sampaikan di video materi puisi rakyat kali ini. Oke? Untuk tambahan, kalian juga bisa download materi yang sudah Ibu ringkas. Jadi boleh kalian lihat di LKS, di buku cetak, atau materi yang sudah Ibu ringkas tersebut. Untuk materi yang pertama ini, atau di bab 1 ini, kita bertemu dengan materi puisi rakyat. Ada yang pernah tahu apa itu puisi? Ya, kalian pasti pernah lah ya mendengar pembacaan puisi atau perlombaan pembacaan puisi. Nah, itu sama. Lalu apa bedanya nih dengan puisi rakyat? Jadi, kalau untuk puisi yang ada di zaman sekarang itu disebutnya sudah puisi modern. Sedangkan puisi rakyat itu adalah puisi-puisi yang beredar di zaman dulu. Nah, biasanya si puisi rakyat ini jenisnya juga ada banyak. Jadi nggak hanya satu tok puisi saja. Oke. Puisi rakyat adalah warisan bangsa yang berupa puisi, syair, pantun, dan gurindam yang memiliki nilai pesan moral, agama, serta budi pekerti. Jadi, sudah menjadi tugas kita nih sebagai generasi muda untuk terus melestarikannya dan juga mempelajarinya. Yang tadi Ibu bilang, jadi puisi rakyat dengan puisi modern saat ini itu berbeda ya. Jadi kalau puisi rakyat itu lebih banyak menyimpan nasihat. Puisi rakyat ini dia mengandung nilai serta karakter yang baik. Jadi berisi nasihat untuk belajar lah dan lain sebagainya. Jadi lebih memiliki nilai gitu. Kalau puisi-puisi sekarang kan lebih banyak ke romantisme ya. Untuk puisi-puisi romantis, puisi cinta dan lain sebagainya. Jadi puisinya tuh lebih ke situ. Kalau zaman dulu itu puisinya lebih ke arah nasihat. Yang akan kita bahas sekarang hanya 3 dari banyaknya jenis puisi rakyat ya. Jadi yang akan kita bahas adalah gurindam, syair, dan pantun. Ibu akan menjelaskan dari definisi, asal, juga istilah yang diambil beserta arti-artinya, juga ciri-cirinya nanti. Yang pertama di sini ada gurindam. Gurindam itu adalah puisi lama yang berasal dari negeri India. Istilah gurindam sendiri diambil dari bahasa India yaitu kirindam, artinya mula-mula atau perumpamaan. Gurindam digunakan sebagai syarat nilai agama dan moral, sehingga dulu sangat penting dan dijadikan sebagai warisan budaya kehidupan. Tetapi setelah berkembang, mulai diganti dengan jenis gurindam atau puisi lama Melayu. Ciri-cirinya bisa kalian lihat di layar. Jadi dia ini terdiri dari 2 baris dalam satu bait. Ya. Nah, tiap barisnya memiliki 10-14 suku kata dan tiap barisnya memiliki rima yang sama atau bersajak A, A, B, B, C, C, D, D. Dia itu merupakan satu kesatuan yang utuh, baris 1 berisi soal, masalah atau perjanjian dan baris keduanya berisi jawaban akibat dari masalah atau perjanjian pada baris pertama. Nah, isi gurindam ini berupa nasihat filosofi hidup atau kata mutiara. Sekarang kita masuk ke pantun. Nah, pastinya kalian pernah ya mendengar pantun. Biasanya ini dilontarkan oleh pelawak di TV-TV, stasiun TV. Nah, kalau yang di TV-TV itu biasanya pantunnya sudah pantun modern. Sedangkan kalau pantun dalam puisi rakyat ini adalah sebuah puisi Melayu yang mengakar dan membudaya dalam masyarakat Indonesia. Di beberapa daerah, pantun dikenal sebagai nama yang berbeda-beda. Contohnya, tonton dalam bahasa Tagalog, tuntun dalam bahasa Jawa, dan pantun dalam bahasa Toba. Jenis-jenis pantun sendiri ada banyak ya.
Ada pantun jenaka, ada pantun nasihat, ada pantun cinta, dan lain sebagainya. Nah, yang kalau kalian sering dengar di stasiun TV itu, nah biasanya kalau untuk melucu ya, istilah untuk melawak ya berarti termasuknya pantun jenaka. Kalau untuk ngegombalin orang, nah berarti dia masuknya ke pantun romantis. Nah, pantun cinta biasanya seperti itu. Tapi kalau dalam puisi rakyat ya, pantun cintanya, pantun romantisnya biasanya akan lebih puitis jatuhnya. Kalau sekarang, kalau kalian dengar pasti kalian kesannya malah jadi lucu ya, pantun-pantun cinta itu. Nah, kalau zaman dulu tuh tidak gitu. Nah, ciri-cirinya itu tiap baitnya terdiri dari 4 baris atau 4 larik. Nah, tiap barisnya juga terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Rima akhir tiap baris adalah AB-AB. Selanjutnya adalah syair. Syair ini berasal dari Persia yang dibawa bersamaan dengan masuknya Islam. Syair berasal dari bahasa Arab yaitu syair atau syu'ur yang artinya perasaan yang menyadari. Kemudian berkembang menjadi syiru yang artinya puisi dalam pengetahuan umum. Tapi setelah mengalami perubahan, syair menjadi puisi lama khas Melayu dan tidak lagi mengacu pada tradisi sastra syair Arab. Karena di sini kan tadi ya, dia dari Persia dibawa bersama dengan masuknya Islam nih. Jadi syair ini lebih ke nasihat agama. Jadi agak berbeda nanti dengan si Gurindam. Kalau tadi Gurindam biasanya lebih ke nasihat-nasihat kehidupan ya, kehidupan moral dan agama, walaupun di Gurindam juga ada untuk nilai agama ya, tapi syair yang lebih kental ke agamanya karena memang sengaja dibuat sengaja diajarkan dibacakan istilahnya yang untuk menarik karena zaman dulu saat setiap pemuka agama ingin menyebarkan agamanya, mereka pasti kesulitan. Para pemuka agama itu berpikir kan gimana nih caranya supaya agama yang mereka bawa itu diterima oleh masyarakat. Nah, mereka akhirnya membuatlah syair untuk sebagai penarik ya. Nah, sekarang kita masuk ke cirinya. Si syair ini cirinya itu tiap baitnya terdiri dari 4 baris. Dia mirip ya dengan pantun, ada 4 baris dalam satu bait. Nah, kalau di sini suku katanya maksimal kalau syair 14 ya. Kalau tadi pantun itu hanya 12. Jadi baitnya terdiri dari 8 sampai 14 suku kata. Nah, sajaknya ini kalau syair A. Jadi dari 4 baris itu semuanya A. Sedangkan kalau tadi kan pantun AB. Semua baris adalah isi. Berbeda dengan tadi pantun sama gurindam ya. Kalau tadi gurindam, baris satunya itu berisi soal, baris duanya itu jawaban. Lalu kalau pantun, baris 1, 2 sampiran, baris 3, 4-nya isi. Nah, kalau syair ini semua barisnya adalah isi. Dan bahasanya berupa kiasan. Oke, sekarang kita masuk ke contohnya. Yang pertama di sini Ibu kasih contoh pantun ya. Nah, bisa kalian lihat di sini ada 1 baris, 2 baris, 3 baris, 4 baris. Nah, jadi baris itu dari sini nih, dari pisang sampai ke berlayar. Ini dihitungnya 1 baris. Jadi, ini adalah hitungannya 1 bait ya. Tadi yang Ibu bilang cirinya, atau coba kalian lihat LKS kalian. Ciri pantun itu adalah 1 bait berisi 4 baris. Ya, jadi ini adalah hitungannya 1 bait terdiri dari 4 baris. Nah, baris 1 dan baris 2 ini adalah sampiran, baris 3 dan baris 4 adalah isinya. Ya, bait keseluruhan ini baris 1, 2, 3, 4. Nah, ini AB ini adalah rima atau sajaknya. Jadi rima ini adalah bunyi akhir yang ada pada si puisi. Ya, kita baca coba nih. Pisang emas dibawa berlayar, masak sebiji di atas peti. Hutang emas boleh dibayar, hutang budi dibawa mati. Berlayar, dibayar, AA. Di atas peti, di bawah mati. Peti, mati.
Peti mati. B, B. Oke? Ya, jadi ini adalah belakang. Jadi maksudnya bunyi belakang pada puisi itu bukan berarti bunyinya harus A, lalu yang kedua harus B, harus A lagi, harus B lagi, bukan. Jadi maksudnya adalah bunyi awal, baris awal dengan baris ketiga ini sama, baris kedua dengan baris keempat ini bunyinya sama. Jadi biar mudah itu disebutnya A, B, A, B. Bagaimana kalau misalkan dalam satu bait ini bunyinya berbeda? Ya akan tertulisnya misalkan di sini A, berarti di sini B, di sini C, di sini D. Akan seperti itu. Jadi nggak usah bingung kenapa AB-AB. Ini mah hanya untuk mempermudah orang mempelajarinya. Lalu tadi suku kata ya. Suku kata dari pantun ini ada 18 sampai 12. Suku kata itu hitungannya adalah per bunyi. Ya, jadi kayak gini pisang. Ini hitungannya 2 suku kata nih. Pisang. Jadi bunyi pisang. 2 emas. 2 lagi di bawah. Ada 3 berlayar. Kita hitung pisang 2 emas 2 4. 4 ditambah di bawah 3 7. 7 tambah berlayar ada 10. 7 tambah 3 10. Tadi kan di situ 8 sampai 12. Jadi minimal ada 8 suku kata, maksimalnya ada 12 suku kata. Jadi ini ada 10 suku kata, artinya dia benar. Gitu. Sama juga yang di bawah. Masak, berarti masak 2 sebiji. Ada 3 di atas peti. Jadi hitungannya seperti itu. Pemotongan setiap katanya. Oke. Kita lanjut. Sekarang contoh syair. Nah, tadi syair itu ada 1 bait, isinya 4 baris juga ya. Jadi 1, 2, 3, 4. Nah, keempat-empatnya ini berupa isi. Maksudnya isi di sini dia akan berbeda dengan pantun. Kalau pantun maka jadi saling saut menyaut ya. Jadi di sini itu sampiran. Nah, ini tuh isi. Jadi kalau misalkan ada soal supaya untuk kalian jelaskan makna dari pantun. Nah, kalian cukup memaknai bagian bawahnya aja sebenarnya. Kuncinya adalah itu karena memang isinya ada di bawah. Nah, sedangkan kalau si syair karena ini empat-empatnya isi, otomatis saat kalian disuruh untuk memaknai si syair ya kalian harus memaknai empat-empatnya karena empat-empatnya saling berkesinambungan gitu. Jadi kita nggak bisa cuma ngertiin 1 baris atau 2 baris, tapi empat-empatnya nih. Maksud dari isi syair ini apa? Sekarang kita coba baca. Semua manusia akan pasti mati, baik petani maupun menteri. Mari kita bercermin diri agar kita tak sampai merugi. Kira-kira artinya apa coba? Jadi makna yang terkandung dari syair ini adalah supaya kita mau bercermin, dalam artian kita harus introspeksi diri. Nah, yang terakhir ini adalah contoh gurindam. Yang tadi Ibu bilang ya, kalau gurindam itu satu baitnya berisi 2 baris. Jadi ini nih belajar dengan karena ini 1 bait, jika sama hilanglah ini adalah 1 bait. Ya, untuk gurindam ini ada 2, bisa persoalan jawaban atau sebab akibat. Maksudnya persoalan jawaban adalah, sekarang kita coba baca nih. Belajar janganlah ditunda-tunda, karena kamu tidak akan kembali muda. Belajar janganlah ditunda-tunda. Ini adalah sebuah persoalan. Kenapa dibilang persoalan? Karena rata-rata manusia itu bukan hanya belajar ya, rata-rata manusia bekerja atau belajar itu pasti kalau merasa dirinya belum mencapai deadline, maksudnya wajib dikumpulkan paling lambat ini. Nah, itu mereka akan merasa menunda-nunda. Nah, janganlah ditunda-tunda, itu persoalan. Karena manusia banyak yang seperti itu. Jawabannya karena kamu tidak akan kembali muda. Nah, sudah di sini kita tidak bisa mengembalikan waktu. Kalau kalian sudah terlambat, nah, yang akan ada apa? Penyesalan. Jadi jangan sampai ada penyesalan, itu udah dari jawabannya. Jika kamu terus menunda, hilanglah sudah kesempatan berharga. Sebab akibat.
Bu, tapi kok itu bait satu sama bait keduanya nyambung? Ya, jadi kalau gurindam itu kalaupun misalkan hanya kita ngambil bait satunya saja, itu kita tidak akan gantung. Beda dengan pantun ya. Kalau kita kembali ke pantun. Kalau kita ke pantun, kita hanya ambil pisang emas dibawa berlayar, masak sebiji di atas peti. Aneh nggak? Ya kan? Jadi kesannya justru malah menggantung. Sedangkan kalau misalkan si gurindam ini, dia tidak. Belajar janganlah ditunda-tunda karena kamu tidak akan kembali muda. Kalau misalkan kita mengambil contoh ini saja, itu kita tetap bisa mengartikan. Jika kamu terus menunda, hilanglah sudah kesempatan berharga. Ini juga kalau kita hanya mengambil ini saja masih bisa logis, istilahnya seperti itu. Nah, di baris kedua ini isinya ke sebab dan akibat, berbeda dengan persoalan dan jawaban. Intinya sama karena memang gurindam itu intinya adalah persoalan jawaban atau sebab dan akibat. Jadi kalau kalian membuat gurindam, si gurindamnya tentang permasalahan lalu jawaban itu benar, membuat sebab dan akibat juga benar. Coba kalian lihat ya. Jika kamu terus menunda, sebuah sebab kan, hilanglah sudah kesempatan berharga akibatnya. Bagaimana materi hari ini? Semoga kalian bisa paham ya dengan penjelasan Ibu di video ini. Kalau kalian merasa penjelasan Ibu terlalu cepat, kalian bisa mengulang video ini. Kalian tonton lagi, kalian catat, kalian perhatikan hal-hal penting yang sudah Ibu jelaskan. Akhir kata, jangan lupa untuk mengerjakan tugas yang ada di e-learning. Ibu sudah membuatnya, jadi kalian tinggal buka e-learningnya dari akun atau ID kalian masing-masing, lalu kerjakan dengan baik. Karena seperti biasa, nilai-nilai e-learning yang kalian kerjakan akan masuk nilai raport nantinya. Juga tetap jaga kesehatan, cuci tangan setiap kalian habis beraktivitas, jaga kebersihan diri kalian, jaga kesehatan orang tua kalian juga di rumah. Oke? Wassalamualaikum, dadah.